Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net dimanapun berada. Berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi untuk edisi Minggu 7 September 2025 bersama saya Ani Purnama. Dan pagi ini kita akan berbincang bersama Kiai Haji Ahmad Maskur Wasik MPD. Beliau adalah Wakil Ketua LDNU Sumeneb seputar topik Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai media dakwah dan juga tradisi keberislaman. Saya sapa Kiai Maskur. Assalamualaikum Kiai Maskur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali dengan Kiai, sehat tetap semangat ya Kiai. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Pagi ini topiknya sangat menarik ini tentang Maulid Nabi sebagai media dakwah dan juga tradisi keberislaman. Silakan Kiai sebagai mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali seluruh pemirsa Radio RRI Sumeneb. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, tercapai segala hajat, amin ya rabbal alamin. Pada bulan ini memang sangat pas jika momennya, jika pembahasan kita tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa di dalam tema secara tematik Maulid Nabi adalah media dan apa itu Mbak? Media dan tradisi keberislaman. Ya, keberislaman. Ya, tradisi keberislaman. Bahwa memang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, mengapa saya katakan termasuk media dakwah dan juga tradisi keberislaman, karena memang secara guyup perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti cara sekarang yang kita biasakan adalah sesuatu yang memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hal itu tidak berarti bahwa apa yang tidak dilakukan semua oleh Rasulullah adalah sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang dilarang. Karena ada sebuah kaidah juga bahwa tidak semua yang ditinggalkan Rasulullah itu menunjukkan bahwa yang ditinggalkan itu adalah haram atau dilarang. Itu. Akhirnya para ulama juga, kita utamanya para ulama Syafi'iyah, Ibnul Aziz Abdus Salam, bahwa membagi apa yang tidak pernah dilakukan Rasulullah itu, bid'ah itu dibagi menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah namun memiliki pijakan secara nilai di dalam agama sehingga legal standing-nya bisa diakui menurut syariat. Sedangkan bid'ah sayyi'ah adalah bid'ah yang buruk yang tidak ada walaupun satu nilai pun yang bisa diakui atau dilegalisasi oleh syariat sehingga ia tidak pantas untuk kita pelihara dan kita amalkan. Kemudian siapakah pertama yang mengadakan Maulid Nabi itu? Ya, ada yang berkata para ulama itu adalah Malik Mudzaffar di
Raja Muzaffar di mungkin abad-abad ke-6 Hijriah. Dan ada yang juga mengatakan itu ada di abad yang ke-4 Hijriah di dinasti Fatimiyah. Memang terlepas dari segala hal itu, sebenarnya kita melakukan selebrasi atau mengingat sesuatu yang sangat bersejarah, apalagi terhadap Islam. Pada diri kita sendiri itu bukanlah bid'ah, tapi itu adalah sebuah hal yang normal. Ada sebuah siklus yang memiliki stimulus atau perhatian khusus pada kehidupan kita, seperti hari pernikahan kita, seperti 17 Agustus. Sebenarnya itu adalah kejadian lahiriah yang tidak bisa kita katakan adalah bid'ah atau sesuatu yang berdosa, tidak bisa. Kita melupakan hal yang bersejarah, yang berhubungan dengan kita utamanya, apalagi dengan negara, hari-hari besar negara, atau hari-hari besar Islam sekaligus. Bahkan itu di dalam Al-Quran juga dinyatakan, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِلَّهِ. Bila tahu mereka, umat-umat itu dengan hari-hari Allah, artinya hari-hari besar mereka. Dan di dalam Al-Quran juga ada wadhkuru ni'matallah, ingatlah nikmat Allah. Idh kuntum a'dan, ketika kalian bertengkar, bermusuhan, kemudian diutuslah Nabi Muhammad, fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, kemudian dengan utusnya. Jadi itu adalah siklus-siklus atau sesuatu yang memang lumrah terjadi dalam kehidupan kita, begitu. Bukan hal yang bid'ah. Hal kemudian juga ada di dalam Al-Quran itu bagaimana Allah menggabungkan sebuah hari besar untuk tidak melupakan kejadian atau momen besar itu, seperti perang Badar itu oleh Allah diingatkan kepada Rasulullah bersamaan dengan malam pertama turunnya Al-Quran. In kuntum amantum bima anzalna 'ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jika kalian beriman pada apa yang kami turunkan kepada Muhammad, di mana pada siang harinya terjadi perang Badar. Jadi menghubung-hubungkan seperti itu adalah hal yang lumrah agar kita tidak terlepas dari sebuah sejarah besar kita. Orang yang tidak punya sejarah, tidak punya budaya dan peradaban, maka ia akan tenggelam di dalam kubangan sejarah itu sendiri. Sama seperti itu, kita merawat sebuah peradaban kita. Memang peradaban itu lebih identik dengan kemajuan sains dan teknologi, tapi juga budaya lebih identik dengan adat istiadat atau kesepakatan norma sosial di antara kehidupan masyarakat, seperti hari 17 Agustus, semuanya hal-hal yang bersejarah patut kita terus pelihara agar kita tidak terlepas dari hari-hari besar itu, hari-hari bersejarah kita selama diisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang mengedukasi masyarakat, hal-hal yang mengisi untuk kemajuan peradaban dan keilmuan kita. Dan itu yang dimaksud media. Jadi Maulid Nabi itu selain dia adalah momen di mana siklusnya setiap tahun itu kita jadikan sebuah media dakwah pertama, dan kita jadikan sebuah identitas keberislaman kita. Nah, itu yang mungkin tidak ada di negara-negara yang berpaham-paham yang tekstualis. Sebenarnya mereka kan inginnya ibadah itu yang semuanya harus dari Rasulullah. Kita kalau kembali kepada firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah jin dan manusia kami ciptakan untuk beribadah. Maka berarti ruang, space untuk beribadah itu harus kita luaskan. Kita tidak boleh mengecilkan ruang ibadah itu sendiri. Dari itu ada ibadah mahdhah, ibadah yang murni, memang langsung ada tuntunan dari Rasulullah yang tidak bisa ditaati. Sehingga kalau dirubah itu benar-benar membuat kita mungkin murtad atau kafir. Seperti sholat yang 5 waktu, ditambah 1 waktu misalkan, atau zuhur dibuat 5 rakaat, itu mungkin tidak bisa. Tapi ada ibadah yang ghairu mahdhah, yang tidak pure, yang tidak murni, ada tuntunan dari Rasulullah SAW, sehingga dalam ranah ini kita bisa semua untuk ekspresi ibadah itu harus tidak hanya apa yang ditentukan Rasulullah. Dari itu ada jenis ibadah, ada macam-macam ibadah itu ada ibadah qasirah, ibadah yang memang manfaatnya kembali pada
si pelakunya ada ibadah muta'addiyah yang manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh pelakunya, tapi juga bermanfaat pada orang yang lain. Jadi ruang untuk beribadah itu sebenarnya banyak. Jangan mengecilkan ruang. Misalkan kalau orang-orang non ahlus sunnah wal jamaah di luar NU kita, misalkan ada yang berkata ibadah itu yang harus ada tuntunan dari Rasulullah. Kalau tidak ada tuntunan dari Rasulullah, itu bukan ibadah, itu tidak apa-apa. Ada inovasi baru walaupun tidak ada di zaman Rasulullah. Misalkan seperti mobil, itu kan seperti pengeras suara, itu kan kemajuan sains yang tidak ada di masa Rasulullah, itu tidak apa. Itu bisa dilakukan oleh siapa saja, itu bukan bid'ah. Tapi kita balik bertanya, kalau kita gunakan sepeda motor yang tidak ada di masa Rasulullah, atau pengeras suara yang tidak ada di masa Rasulullah, kita gunakan untuk beribadah, apakah itu tidak bernilai ibadah? Kemudian jika itu bernilai ibadah, apakah beribadah dengan sarana-sarana itu membuat kita akan terjerumus ke dalam neraka? Kan ini fisik sekali, sangat pendek sekali pemikirannya. Jika kita memakai sepeda motor, Rasulullah tidak pernah pakai sepeda motor. Kita gunakan untuk sholat Jumat, kita gunakan untuk sholat subuh. Apakah setiap kita itu bergerak, itu bukan ibadah? Jadi buat apa kita gunakan sebuah hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibaha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi semua yang akan kita lakukan terserah dengan niat. Jika niat kita baik, sarananya juga baik, tujuannya juga baik, mengapa tidak akan bernilai ibadah? Tidur pun, duduk pun akan bernilai ibadah. Makanya itu guna niat itu kata para ulama adalah tamyizul adat alil ibadat. Guna niat itu adalah untuk membedakan di mana adat atau kebiasaan dan ibadah. Yang memang asalnya mubah itu di dalam kaidah, maka asluhu mubahan ya'tarihi ahkamul khamsah. Sesuatu yang berasal hukumnya adalah mubah, bisa naik dengan niat menjadi wajib, menjadi sunnah, menjadi makruh, bahkan menjadi haram, terserah niatnya. Duduk misalkan, duduk kita ini kan sebenarnya adalah hal yang hal yang dibutuhkan oleh diri kita, tapi ketika kita diniatkan i'tikaf, diniatkan duduk untuk menunggu sholat, apakah bukan bernilai ibadah itu? Nah, jadi ibadah itu banyak, Mbak ya. Jadi selama kita jadikan hal-hal yang bersifat budaya, peradaban ini sebagai bagian yang positif, diisi dengan hal-hal yang positif, mengapa tidak kita kembalikan umat untuk mengingat kembali sejarahnya dengan mengapa mereka boleh memakai festival besar-besaran, kok kita nggak boleh pawai obor saja langsung diharamkan. Itu kan untuk apa ya? Mengingat sejarah kita saja, asalkan tidak diisi dengan hal-hal yang jelas-jelas memang kemaksiatan. Baik. Mungkin begitu yang Iya. bisa prolog dulu ya. Iya, Silakan. baik, terima kasih Kiai, dan saya juga mengundang pendengar yang akan bergabung, silakan di 3 jalur telepon 665 396 662 317 atau di 0811 3345 101. Kita masih memperbincangkan tentang topik Maulid Nabi Muhammad sebagai media dakwah dan juga tradisi keberislaman bersama Kiai Ahmad Mazkur. Kiai, sebenarnya apa makna dari Maulid Nabi Muhammad bagi umat Islam ini, Kiai? Tapi sebelum dijawab, ada penelpon yang bergabung, saya Mungkin terima dulu Kiai ya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Selamat. Itu kalau nggak salah Mbak Ani Purnama ya? Betul, dengan siapa ini? Di BRJ, Mbak. Oh, BRJ Supriyadi. Iya, biasanya Alhamdulillah. sudah mengenal sudah, Mbak. Iya, tadi suaranya agak beda, apa karena pagi hari ya? Kita mungkin, Mbak. Sebelum Baik, kami lah. Saya, Mbak, betul. kecil, Mbak. Kenapa? Suaranya saya, Mbak, kecil, Mbak. Sudah bagus di sini. Masuk. Kiai Ya. Mazkur pagi ini di Mutiara Pagi, silakan Supriyadi. Pertanyaannya apa? Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Ya.
saya ingin tanya sebentar itu Pak Kiai. Bagaimana hukumnya orang merayakan itu Maulid Nabi? Yang merayakan itu artinya berlomba-lomba untuk apa ya? Yang mana yang paling bagus? Suguhannya. Iya, Oh, artinya kalau enggak bagus itu diejek Pak Kiai. ya. Iya, Iya, itu ya. gimana hukumnya Pak Kiai? Hmm. Apakah di kitab itu yang paling bagus itu yang mendapatkan ganjaran itu bagaimana itu Pak Kiai? Mm-mm. Ya, Itu Ya, saya minta baik. penjelasan yang lebih Iya. dalam itu Pak Kiai. Soalnya iya, kan kebanyakan orang itu pingin maulid tetapinya ya orangnya ya sederhana. Ya Mm-mm. bisa merayakan katanya Pak Kiai. Mm-mm. Mm-mm. ya, Ya, ya. Terus malah-malah diejek itu Pak Kiai. Saya Hmm. mohon penjelasan. Mm-mm. Itu Terima Pak Kiai kasih. bersama Mbaknya terima kasih ya. Terima kasih Assalamualaikum. Supriyadi. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya sudah jadi fenomena nih Kiai, berlomba-lomba dalam kebaikan. ya, Tapi ya, ya seperti itu yang terjadi sekarang. Gimana nih Kiai? ya, Mhm. ya. Terima kasih Mas Supriyadi ya. Pertama, kita melihat Maulid Nabi itu sebagai selain media dakwah juga Mm-mm. banyak itu selain tradisi keberislaman, tapi sebagai ruang kita untuk beribadah Mm-mm. dalam bentuk yang lain. Jadi pertama kita harus niat itu harus baik. Jadi kita tidak bisa mengisi niat itu dengan ingin apa ya, cung-cungan apa itu Maduranya bahasa Hmm. Indonesia itu, Iya, mana yang ingin paling gitu Kiai? Yang mana paling. yang paling Heeh. iya, hanya ingin tujuannya sebenarnya kita sudah tampak itu tujuannya hanya relatif saja itu Hmm. hal-hal yang bersifat keduniaan saja. Mm-mm. Ingin Contoh ingin dipuji orang. dipuji, Iya. contoh hidangannya akan dipuji masyarakat dan lain sebagainya. Nah, tujuan-tujuan seperti itu kita singkirkan dulu. Nah, Mm-mm. kita baikkan naik niat bahwa kita ini benar-benar ingin merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hmm. Kemudian arah-arah yang menuju saling berlomba-lomba dalam cung eko cakna pen ano rekan apa Cungkut itu buset. lebih mewah atau lain sebagainya, itu mungkin disisihkan dulu. Dan kedua, kita di dalam beribadah tidak dituntut takalluf, tidak dituntut untuk memaksakan diri. Mm-mm. Mastata'tum, kemampuan kita sejauh mana kita beribadah itu di dalam ibadah rukun Islam saja udah tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, tidur miring, tidak bisa terlentang dengan diberikan bantal Mm-mm. kepalanya menghadap kiblat. Itu semuanya adalah rukhsah, bahwa apa yang diwajibkan dan dibebankan oleh syariat, yang wajib saja itu memang harus sesuai, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang Masya wajib saja itu Allah. disesuaikan oleh kadar dan kemampuan kita. Apalagi hal-hal seperti itu bisa dianggap kita hal yang sunnah, Mm. hal yang memang di luar dari kewajiban. Jadi selama kita memang tidak mampu, ya sudah. Karena Rasulullah tidak dalam ihtifal atau merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak tertentu untuk berpuasa. Rasulullah memang melakukannya dengan berpuasa. Tapi hal itu memang secara peradaban dan budaya diakui, memang hari-hari seperti itu banyak dijadikan sebuah selebrasi. Misalkan Mm-mm. pernah itu Sayyidina Ibnu Abbas itu sepupu Rasulullah membacakan ayat terakhir turun kepada Nabi Muhammad, yaitu Mm-mm. al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian di samping Ibnu Abbas itu ada seorang Yahudi. Mm-mm. Dia tahu bahwa ini ayat yang terakhir. Kemudian si Yahudi itu berkata, seandainya lau nazala alaina fi yaumin
seandainya ayat itu turun pada kita pada suatu hari, lattakhadnahu 'ida, akan kami jadikan hari itu hari raya untuk kami, hari yang bersejarah untuk kami. Kemudian Sayyidina Ibn Abbas berkata, sebenarnya ayat itu turun dan bertepatan ittafaqa fi yaumin wahid fi 'idaini. Itu bertepatan pada satu hari dengan 2 hari raya sekaligus. Pertama hari Jumat, hari rayanya fakir miskin. Kedua besoknya terjadi Idul Adha, karena ayat yang terakhir turun itu turun di saat padang Arafah atau wukuf di Arafah tanggal 9. Menghubungkan sesuatu itu dengan yang bersejarah itu memang sudah lumrah dan lahiriah. Dan memang itu kejadian yang memang siklusnya sudah normal lah kita punya seperti itu. Kita hari ulang tahun, hari pernikahan kita, hari anak pertama dilahirkan, itu kan mesti dicatat itu, Mbak. Iya, iya. Nah, kita Momen-momen penting dalam momen-momen penting itu mesti dicatat. Jadi itu biasalah. Selama kita isi dengan hal-hal yang baik dan positif, maka itu juga baik. Tadi Gitu. hukumnya apa, Kiai? Berlomba-lomba dalam kebaikan, Oh, tapi saling-saling berlomba-lomba gitu. sudah mengarah pada unsur haram. Ya, unsur haram. Kalau Jika niatnya begitu ya, berlomba-lombanya Kiai. bukan dalam masalah kebaikan, dan kembali lagi pada niat. Jadi itu sebenarnya kembali pada niat. Selama kita berniat baik dan memang kita punya dan kita tidak dipaksakan, nah, jangan kita berniat untuk menyaingi. Selama memang kita punya, untuk apa? Kalau memang ingin bersedekah dengan nama Rasulullah untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, mengapa tidak? Asalkan niatnya kita benar. Nah, ketika kita menjurus pada niat, walaupun itu hidangannya sedikit, tapi memang niatnya ingin dipuji atau memang niatnya tidak baik, ya bisa juga. Karena niat itu memang pertama, Mbak. Jadi berangkat dari niat itulah nilai ibadah kita. Penting itu, innamal a'malu binniyat wa Innamal innamal a'malu likulli binniyat. imrin Iya. Oke. Ini selanjutnya seperti apa nih caranya, Kiai? Apa yang harus kita lakukan supaya meluruskan niat gitu loh, Kiai? Ini kan bukan hal yang gampang ya. Jadi Ya, bukan segala hal yang sesuatu gampang. itu berasal dari atau tergantung dari niatnya. Dan Iya, nah, niat itu kan nggak ada yang tahu ada di dalam hati kita. iya. Bagaimana cara Makanya, kita untuk terus istiqomah iya. teruskan niat Makanya itu? Hmm. mungkin hal-hal yang sifatnya Mm-mm. nasihat, Mm-mm. sifatnya pengarahan, kita upayakan pengarahan dan nasihat itu sifatnya bobotnya umum, Mm-mm. tidak mengarah pada A, B, C nama tertentu. Karena itu semuanya sebenarnya banyak berhubungan dengan niat. Jadi Mm-mm. tidak bisa kita menyatakan A, B, C itu adalah orang yang niat atau orangnya itu ingin pamer, itu ada di hati orang lain. Itu hati Mm-mm. yang tidak kita lihat. Mm-mm. Ya, tapi kita harus juga memberi pengarahan, nasihat bahwa kita harus ikhlas, kita itu harus berlandaskan niat yang baik, sarananya juga baik, Mm-mm. tujuannya juga baik. Ya, ini hanya diperoleh bagi memang mengaji, belajar, Mhm. tidak bisa kita karena tidak Tidak bisa bisa diperoleh ujuk-ujuk dengan ya, Kiai. iya ujung-ujung. Jadi harus orang yang terpelajar, orang Eh, yang mondok itu bisa tahu seperti itu. Dan Iya, belajarlah di tempat yang benar, jangan tersesat iya, gitu ya, Kiai. iya, iya, iya Nanti banyak. belajarnya di YouTube. Iya, iya, iya. Itu tidak punya sanad kalau di YouTube. Iya, baik. Untuk Supriyadi itu tadi sudah dijawab ya dengan sangat jelas oleh Kiai Maskur. Barangkali pendengar yang lain yang akan bergabung dengan kita di sini, silakan 665 396 662 317 atau 0811 3345 101. Tadi saya sempat bertanya tapi keduluan Supriyadi nih. Kiai Ya, sebenarnya seperti apa makna di balik perayaan Maulid ini bagi umat Islam, Kiai? eh, pertama Hmm. mungkin yaitu agar mereka eh, kembali lagi pada Mm-mm. sejarah mereka. Mm, mm, Mengapa demikian? Karena semakin kesini mm, dunia itu sekarang sudah
dimasuki oleh semua hal-hal sesuatu yang baik, positif atau yang negatif. Mm-mm. Sehingga kita juga dituntut untuk berinovasi, mengembangkan hal-hal yang misalkan tidak digandrungi agar digandrungi seperti halnya mereka menggandrungi hal-hal yang maksiat, hal-hal yang negatif. Kita Mm-mm. juga harus berlomba-lomba bagaimana hal yang positif ini menjadi sebuah momen-momen yang baik. Sehingga Misalkan memang contohnya apa, Kiai? misalkan Hmm. perayaan hari besar Islam di Maulid Nabi Muhammad seperti Mm-mm. ini. Mm-mm. Sehingga dia masyarakat umat Islam khususnya mereka akan setiap tahunnya akan tergugah Mm-mm. gegap gempita. Oh ini loh hari kelahiran Nabi itu pertama. Mm-mm. Kedua yang menjadi sangat penting sekali, mengapa ini ditaruh pertama? Mm-mm. Karena sebenarnya kalau di NU itu di kita itu harus sunnah wal jamaah itu pertama ya cinta dulu, Mm. cinta dulu, Harus cinta dulu. baru setelah itu mengikuti. Oke. Mm-mm. Karena ketika mengikuti tanpa dasar cinta itu sepertinya apa ya, Nonsen. loyalitasnya nonsen lah. Pertama kita orang tua kita akan tahu loyalitas anaknya. Mm-mm. Mana yang ingin mana di antara anak kita itu yang melaksanakan perintah kita dengan loyalitas tinggi, keestoan, Mhm. kesenangan orang tua, Mm-mm. dan mana anak kita yang memang hanya takut Mm-mm. untuk menggugurkan kewajiban. Jadi kita berangkat dari cinta. Mm-mm. Sedangkan orang-orang non dari Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa cinta itu ittiba, harus dari ittiba ya. Ittiba itu mengikuti Rasulullah. Kalau tidak dengan rasa cinta ya akan potensi menyalahkan orang lain. Iya. Gampang menyalahkan orang lain. Benar. Oh, sering kok lah saya lebih atau ke Mm-mm. Nabi. Mm-mm. Mm-mm. Saya lebih sunni, saya lebih sehingga orang-orang yang lain itu disalahkan. Nah, Mm. sedangkan kita memang harus kita akui cuma bahwa kecintaan kita itu masih pembuktiannya tak seberapa. Mm. Cuman kita harus cinta itu penting itu niat itu atau hati itu penting nggak? Wajib ya. Penting. Wajib itu. Karena Rasulullah berkata kun aliman, au muta'alliman, au Mm. mustami'an, au muhibban. Jadilah kamu orang yang alim, yang mulang, yang ngajar. Gak bisa muta'alliman, orang yang terpelajar, orang yang sekolah, orang yang Mm-mm. mondok. Gak bisa juga mustami'an. Ada pengajian didengar, ada kiai ceramah didengar. Gak bisa juga au muhibban. Jadilah orang yang mencintai kebaikan. Wala takunil khamis. Jangan kamu menjadi yang kelima. Sudah gak bisa jadi ustadz, Mm. nggak bisa mondok, nggak punya biaya, Mm-mm. pengajian sudah nggak pernah dengar, Mm-mm. ada kiai ulama atau ustadz dimusuhi. Itu fatahli kata Rasulullah. Kalau jadi yang nomor 5 kamu celaka. Banyak Rugi ibadah-ibadah ya, yang Kiai. sebab hati Mati. saja sudah menyelamatkan orang itu. Mm-mm. Ya, jadi penting itu hati dulu. Cinta walaupun kita love is struggle katanya orang sekarang. Cinta adalah sebuah pengorbanan. Walaupun Iya. pengorbanan kita masih belum full lah, Mbak. Kita akui itu, kita masih banyak keendengan-keendengan. Tapi kita pertama itu harus cinta. Mm-mm. Buat apa kita mengikuti seseorang yang tidak kita cintai? Itu akan menimbulkan berpotensi untuk superior dirinya. Oh, kok si paling Muhammad? Mm-mm. Saya yang paling sunni. Sehingga orang lain. Kalau kita berdasarkan dengan cinta, itu tidak mudah kita mentahkir, menghina, mengejek, mencibir orang lain. Karena dia Mm-mm. sama-sama masih berjalan menuju Mm. cinta kepada Mm-mm. Rasulullah Iya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, misalnya berkali. Nah, ini bicara soal cinta nih Kiai ya. Ya, Cinta kita kepada Rasulullah ya. Sebenarnya seperti apa atau bagaimana ini Maulid Nabi bisa begini. menjadi sarana Ya, untuk meningkatkan kecintaan kita kepada ya, Rasulullah. Mm-mm. begini. Mhm. Cinta itu di dalam ini sudah berapa menit ini? Masih ada berapa menit? Masih ada 10 menit lagi Kiai Ya, cinta maksimal. itu ada 4 ya. Aha. Cinta anak kepada orang tua itu mahabbatul ijlal wa ta'zim. Cinta Mhm. yang berdasarkan menghormati, Mhm. mentaklimi. Mhm. Ada cinta orang tua kepada anak itu mahabbatul syafaqah. Cinta yang didasari oleh welas asih, Mhm. kasihan, belasnya itu. Ada
cinta antara suami istri itu yang dikatakan al-ulfah wal mawaddah. Nah, ini ulama untuk menerjemahi bahasa Indonesia atau Maduranya sulit karena mawaddah itu hampir sama karena cinta yang dengan mawaddah itu disiksa pun cinta gitu. Kalau Hmm. apalagi masih baru-baru gitu. Kentut pun itu harum, Mbak. Itu cinta yang mawaddah itu. Kemudian cinta yang keempat yaitu cinta antara kaum muslimin. Hmm. Itu yang dikatakan ukhuwah Islamiyah. Itu pun Mm-mm. dari segi sosial. Cuma semua bentuk cinta itu tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Mm-mm. Sehingga secinta-cintanya kita, Mm-mm. seneng-senengnya kita, karo bojo, karo istri, karo suami, Mm-mm. itu tidak bisa mengalahkan kita kepada Allah, kepada utusannya. Sehingga kita akan bisa menegur jika suami sudah Sudah mulai tiktokannya atau agak istri ini ya. sudah tiktokannya sudah melebihi waktu, sudah berani buka-buka aurat. Saling Kalau kita mengingatkan ya, Kiai. iya, iya. Jadi ini ada ayatnya nih. Mm-mm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum, katakan Muhammad, jika ayah dan ibumu atau mbah-mbahmu, wa abnaukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, suami dan istrimu, wa ashiratukum, dan teman besti-bestimu, Mm-mm. wa amwalun iftaraftumuha, harta yang kamu selalu tumpuk, wa tijaratun taksyawna kasadaha, kemudian perdagangan yang kamu khawatir rugi, kemudian wa masakin tardaunaha, rumah-rumah megah yang kamu sukai itu, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, masih lebih dicintai daripada Allah dan utusannya. Kata Rasul, ingat, tunggulah hatta yati Allah bi'amri, hingga Allah akan menurunkan azab kepada kalian. Artinya Nauzubillah apa? min dzalik. Mm-mm. Kita cinta boleh, tapi tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan kepada utusannya. Mm-mm. Kita cinta dagang boleh, tapi harus sholat lah. Mm-mm. Kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah. Hanya ditiru yang enak-enaknya saja. Istrinya Mm-mm. saya 2, 3 kiai ikut Rasulullah, tapi subuhnya jam 7. Mm. Nah, subuhnya jam 9. Ya buat apa itu? Jadi Eh, begitulah makna yang sangat mendalam di dalam kita bermaulid, kita kembali mengingat sejarah Rasulullah, mm-mm. mengingat nilai-nilai yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Mm. kita sadar sama. Ya mungkin itu. Ya, baik. Selanjutnya bagaimana nih Kiai Maulid bisa menjadi media dakwah yang efektif di era sekarang ini? Ya, Hmm. seperti halnya biasanya kita bermaulid ya setelah Mm-mm. maulidan diisi dengan ceramah, Mm-mm. bisa dengan interaktif, Mm-mm. dengan sejarah yang berhubungan dengan Rasulullah. Bagaimana kita itu dibahas, sebenarnya asik membahas cinta itu, Mbak. Cinta itu Saya asik setuju. sebenarnya karena wa ainul hubbi, kata para ulama, mata yang Mm-mm. dipenuhi dengan rasa cinta, Mm-mm. angkuli aibin kalilah, maka ia akan tumpul dari segala aib kekasihnya. Nah, itu penting itu. Dan cinta perlu pengorbanan. Wa Iya. ainus sukhti, namun mata yang penuh dengan apa ya? Kebencian, tubdil masawiya, sekecil apapun aib orang yang dibenci akan tampak seperti gajah. Itu. Jadi itu kita bahas seperti itu karena dengan powerful itu Mm. Pak Mm. di kehidupan kita. Mm. Mau cinta sama pekerjaan, kalau kita cinta sama pekerjaan, 5 jam nggak terasa kerja. Mencintai profesi, iya. Iya. Tapi kalau Iya. tidak didasari dengan cinta, apa yang kita kerjakan kan nilainya kualitasnya tambah buruk kan. Dan kita akan Males. tidak suka berlama-lama karena Mm. memang tidak bisa disukai. Iya. Profesinya memang tidak senang kita. Jadi Mm. semua yang didasari dengan cinta, waduh, itu Masya Allah Mm-mm. akan merasa kita tenang. Tapi cintanya seperti yang tadi, jangan melampaui cinta. Kepada Dan Allah. Iya. Baik. ya, Kiai, apa pesan-pesan penting yang dapat kita ambil dari kehidupan Rasulullah dalam konteks dakwah? ya, pertama bahwa Rasulullah adalah insan. Dia satu-satunya manusia yang Hmm. sangat oleh Allah diberi kekuatan di dalam ranah kemanusiaannya, dia kuat
Mhm. dan di dalam ranah keakhiratannya ya kuat. Rasulullah SAW tidak bisa dibandingkan dengan orang tersakti atau terwali sekalipun. Mhm. Tapi beliau kemanusiaannya justru lebih tampak ditampakkan kepada kita. Rasulullah tidak terbang, tidak menghilang. Mhm. Bahkan Rasulullah pernah berkata kepada 3 orang yang menjaga rumahnya, di mana satunya berkata, saya tidak mau tidur malam, saya mau sholat selalu. Yang kedua dia berkata, saya tidak mau beristri, hanya mengganggu ibadah. Ketiga, saya berpuasa terus, saya tidak mau tidak berpuasa, saya ingin berpuasa terus. Mhm. Rasulullah itu marah. Ana atqakum billah, saya itu orang paling takwa di antara kalian. Mhm. Tapi asumu ofte saya masih puasa, saya juga tidak puasa di hari-hari yang tertentu. Kemudian aku wa arbut saya sholat malam, kadang-kadang saya tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga beristri. Jadi dari segi kedua-duanya ini Rasulullah tidak apa ya. Biasanya orang yang kalau ke akhiratnya sudah full, dunianya lupa. Nah, Dunia full, akhiratnya itu lupa. Tidak, Rasulullah itu bahkan berkata, saya suka dari dunia kalian, eh, saya suka dari dunia, hubbiba ilayya min dunyakum, saya suka pada dunia kalian pertama aktif parfum. mhm. Rasul suka parfum. Mhm. An-nisa, 2 perempuan. Mhm. Ketiga yang tidak bisa kita mampu itu Rasulullah waju'ilat qurratu aini fis shalah. Namun paling senangnya di dalam kehidupanku ketika saya sholat. Mhm. Itu keindahannya melebihi dari si perempuan dan lain sebagainya. Namun perlu ingat ya, Rasulullah suka perempuan maksudnya bukan berarti Rasulullah itu suka beristri Iya, dengan iya. dasar nafsu. Karena kalau sudah berdasar nafsu itu pastinya istri Rasulullah semuanya adalah perawan. Kalau memang mau ikut Rasulullah, yang perawan 1, 2, 3, 4-nya harus janda dan punya anak. Iya, iya, iya. Baik. Baik. Nah, itu yang apa namanya, kecintaan Rasulullah ketika sholat. Nah, Iya, itu yang iya. yang Jadi yang barangkali jangan sangat sampai sulit. keduniaan Mhm. sampai menghapus akhirat kita, dan jangan sampai karena akhirat kita lupa untuk kerja, untuk mencukupi anak istri. Itu nilai pertama yang kita peroleh dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana supaya kehidupan kita bisa balance nih, Kiai, antara dunia dan juga akhirat gitu? Ya, kita jadikan dunia ini sebagai syarat, ya. Hmm. Sehingga kita melewati dunia itu bukan untuk kita tempati selamanya. Mhm. Mhm. Nah, itu adalah hal yang memang menjadi sebuah keniscayaan yang harus kita lewati. Nah, sama dengan sebuah keniscayaan yang harus kita dapat, bukan Mhm. tujuan. Mhm. Seperti itu. Mhm. Jadi itu kata seorang ulama, innalillahi ibadan futana walakud dunya khaful fitana ja'aluha Mhm. lujjatan falam. Dunia dijadikan sebuah perahu. Mhm. Jadi perahu itu amal kita dijadikan sebuah perahu, dunia itu adalah ombaknya dan tujuan kita adalah akhirat. Hmm. Jadi kita sama dengan abir sabil atau gharib. Orang yang asing di dunia akan pulang ke kampungnya sendiri. Orang yang melewati jalan akan pulang ke kampungnya Mhm. sendiri. Mhm. Mhm. Jadi kalau hanya lewat, jadi kita sesuai dengan kebutuhan. Sangat bodoh kita ketika dunia kita gemerlapkan, tapi akhirat kita suram. Masya Padahal Allah. apa? Akhirat itu tempat yang pasti kita tempati dan tidak akan pernah kita lepas dari itu. Selama-lamanya akan itu kita tempat kita aslinya. Dan dunia pasti kita lewati. Pasti itu. Asli. Wajib kita. Dan semuanya relatif. Semuanya ada bandingan. Cantik, harta, tahta. Cantik ya kata suaminya. Mhm. Kaya ya katanya orang luar. Kita kadang-kadang Mhm. sudah cukup selalu merasa kurang kan. Kata orang lain, waduh itu kaya. Oh, waduh itu senang istrinya cantik. Padahal setiap harinya kan pasti punya masalah. Tidak semuanya orang Hanya itu. saja Allah menutupi aibnya ya, Ah, Kiai. Heeh. makanya semuanya serba relatif di dunia ini. Kalau Mhm. kita tujuannya di situ, ya awalnya kita katanya Ibrahim itu. Jadi Masya Allah. jadikanlah Heeh. ya.
Iya, hari ini saya dapat ilmu baru nih tentang bagaimana Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi media dakwah dan juga tradisi keberislaman. Dan juga insya Allah menjadi inspirasi untuk yang lainnya. Terima kasih Kiai Haji Ahmad Mazkur Wasik MPD, Wakil Sama-sama. Ketua LDNU Sumeneb sudah bersama Mutiara pagi hari ini. Selamat menikmati akhir pekan dengan keluarga tercinta. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih Amin. Kiai. Insya Allah Sama-sama. lain kesempatan kita jumpa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus saya mengakhiri Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih kebersamaannya pendengar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.